Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Livana akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan berjudul Livana Analisis Sentimen dari Ulasan Layanan Perbankan Mobile Menggunakan Logistik Regression. Di sini untuk nama kelompok tim Livana akan dijelaskan oleh anggota kelompok masing-masing. Silakan. Perkenalkan, saya Deyu Intan Reswari, berperan sebagai Machine Learning Engineer. Perkenalkan, saya Halimatur Rahmi, berperan sebagai Front-End Engineer. Perkenalkan, saya Niken Devinu Pitasari, berperan sebagai Technical Writer. Perkenalkan, saya Satrio Wibowo Budoyono, berperan sebagai Data Engineer. Perkenalkan, saya Faskenan Ahmad Adafa, berperan sebagai Back-End Engineer. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, saya sebagai UI UX Designer. Di sini untuk latar belakang kelompok Livana, yang pertama yaitu teknologi memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan dengan lebih mudah dan fleksibel melalui aplikasi mobile. Yang kedua, pengguna sering menghadapi masalah seperti aplikasi crash, navigasi sulit, ketidakaman data, dan mencerminkan ketidakpuasan pengguna. Yang ketiga, ulasan pengguna membantu memahami masalah utama dan memberikan wawasan untuk meningkatkan layanan serta kepuasan nasabah. Oleh karena itu, aplikasi ini kami beri judul Livana Analisis Sentimen dari Ulasan Layanan Perbankan Mobile Menggunakan Logistik Regression. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niken. Selanjutnya ada solusi dan aksi. Yang pertama, penggunaan analisis sentimen dengan metode pembelajaran mesin pada ulasan layanan perbankan mobile. Yang kedua, ada analisis sentimen dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan nasabah. Dan yang terakhir, ada memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul dalam ulasan positif dan negatif untuk membantu perusahaan bank menemukan area yang perlu diperbaiki dan aspek yang perlu dipertahankan. Ada proses pelaksanaan. Yang pertama ada proposal proyek akhir, yang kedua ada pengambilan data dan pengolahan data, yang ketiga ada pemodelan dan pengembangan model AI, yang keempat ada evaluasi model, dan yang terakhir ada deployment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian selanjutnya yakni model TF-IDF atau Frekuensi Inverse Document Frequency. Namun sebelum saya menjelaskan bagian ini, terdapat satu proses yang sebelumnya dilakukan, yakni pre-processing data, yang dilakukan untuk membersihkan dan menyiapkan data agar siap untuk dianalisis. Nah, pada tahap pre-processing data ini, kami melakukan cascading, normalisasi, stopboard, dan juga stemming. Barulah kemudian masuk kepada penerapan metode TF-IDF atau Frekuensi Inverse Document Frequency yang diawali dengan membagi data menjadi data pelatih dan data uji, yang selanjutnya akan dilakukan pembobotan untuk mengukur seberapa penting sebuah kata. Untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan model untuk analisis sentimen. Ya, di sini ada beberapa model yang diuji coba, yaitu Decision Tree, Naive Bayes, Logistic Regression, KNN, dan Random Forest. Dari model-model yang sudah dibuat tadi akan dievaluasi menggunakan matriks evaluasi, sehingga didapatkan bahwa hasil terbaik dari evaluasi tersebut adalah Logistic Regression. Sehingga model Logistic Regression ini disimpan dalam bentuk file .pickle yang nantinya akan digunakan untuk pemrosesan backend. Untuk yang selanjutnya yaitu demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Rifni. Setelah tim UI UX mendesain rancangan web, bagian front-end dan back-end akan memvisualisasikan codingan yang berfungsi dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk tampilan Livana ini, kami menggunakan template Bootstrap yang kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan yang diinginkan. Inilah tampilan awal dari aplikasi Livana. Terdapat 6 navbar, yaitu Home, About, App, Word Cloud, dan Theme. Pertama, bagian Home, ini terdapat logo serta judul besar Livana. Kemudian bagian About, terdapat judul, penjelasan mengenai latar belakang, serta penjelasan tujuan dibuatnya aplikasi Livana ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dayu. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian app. Di sini pengguna dapat memasukkan komentar, yang mana nanti komentar tersebut akan disubmit, sehingga menghasilkan suatu analisis terkait komentar tersebut, apakah analisisnya adalah negatif atau positif. Nah, untuk backend-nya sendiri dikelola menggunakan framework Flask. Di sini langsung saja kita coba.
Nah, di sini saya masukkan kalimat bagus sekali aplikasinya, mudah digunakan. Terus di-submit. Nah, maka dari kalimat tersebut didapatkan analisis hasilnya yaitu positif. Kalau kita coba kalimat lain, contohnya adalah susah, select, and pivot digunakan. Nah, di sini kita akan coba submit. Nah, hasil analisis dari kalimat tersebut yaitu negatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian selanjutnya, aplikasi kami juga menyediakan fitur visualisasi workload yang menunjukkan kata-kata yang dominan atau sering muncul. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam workload, sentimen positif, kata-kata seperti mudah transaksi, mantap, sangat mudah, good, dan lain-lain bersifat positif. Kemudian pada workload sentimen negatif, terdapat kata-kata seperti ke-update dan lain-lain yang bersifat negatif. Visualisasi ini membantu pihak perusahaan untuk dengan cepat memahami pola kata dalam teks yang telah dianalisis sebelumnya. Kemudian pada bagian terakhir, aplikasi kami menampilkan tim yang berisikan jajaran pengembang dari aplikasi Livana ini. Kesimpulan dari aplikasi kami yaitu aplikasi Livana memberikan kontribusi signifikan bagi industri perbankan dalam melakukan analisis sentimen terhadap sistem yang ada. Hal ini membantu mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan sistem untuk mendukung pengembangan berkelanjutan. Dengan tingkat akurasi prediksi mencapai 93% dan antarmuka yang user-friendly. Livana siap digunakan secara optimal oleh industri perbankan. Sekian dari kelompok Livana. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.